Di sini saya akan menjelaskan 7 materi, yaitu pengenalan rekayasa perangkat lunak, introduction atau software engineering, recruitment engineering, recruitment modeling, project management, agile atau waterfall, dan object modeling. Nah, rekayasa perangkat lunak ini adalah sebagai pengembangan sistem atau cara kita bagaimana pemeliharaan dalam memakai sistem rekayasa agar bisa mendapatkan perangkat lunak yang bisa bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Di dalam rekayasa perangkat lunak ini, kita dapat menggunakan pengembangan sistem, yaitu proses membangun dan mengimplementasikan sistem informasi sedemikian rupa sehingga sistem informasi tersebut dapat ada atau dapat diwujudkan sesuai dengan keinginan pengguna. Karena tanpa pengembangan sistem, pengguna tidak akan bisa menggunakan atau membuat suatu proyek yang menggunakan berbagai software seperti aplikasi. Pengembangan sistem ini dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan. Misalnya, pengembangan yang lama atau menggunakan software yang lama, sehingga dalam membuat proyek tidak dapat berkembang. Sistem dikembangkan oleh orang-orang yang secara teknis dan berkualitas, berorientasi bisnis, dan sangat termotivasi, serta harus menjadi komunikator yang baik dengan kemampuan berpikir dan analitis dan kritis yang kuat. Jadi, pengguna dalam mengembangkan sistem ini harus berpengalaman dalam membuat program atau proyek sehingga pekerjaan yang menggunakan aplikasi atau berbagai software dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan. Di sini ada jenis-jenis software atau perangkat lunak. Ada dua, yaitu sistem software dan aplikasi software. Jadi, sistem software ini adalah perangkat lunak yang dimana menjadi bagian esensial dari sistem komputer. Aplikasi software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Jadi tanpa aplikasi di dalam sebuah komputer, pekerjaan atau membuat suatu proyek tidak akan bisa terlaksana. Sistem software. Sistem software merupakan program yang dibuat untuk menjalankan program lainnya, misalnya compiler, editor, dan file management. Compiler ini adalah dapat kita gunakan untuk mengubah kode dalam suatu program menjadi bahasa mesin dan dapat dijalankan oleh komputer. Editor adalah juga bisa digunakan untuk mengedit proyek atau sistem yang kita buat. Jadi, ketika kita menggunakan sistem dan membuat suatu proyek, kita perlu menggunakan editor. Misalnya, ketika kita mengubah teks atau program, kita dapat menyesuaikan sesuai dengan perencanaan awal. Bagian C, file management. File management ini adalah suatu metode atau cara yang kita gunakan dalam mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau komputer. Jadi, setelah kita membuat suatu sistem, kita dapat menggunakan file management ini, yaitu menggabungkan dalam satu file sehingga dapat tersusun dengan rapi. Di sini ada area sistem software, yaitu interaksi yang kuat dengan software komputer, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan komputer
yang memiliki bagian perencanaan yang kita implementasikan secara antarmuka oleh pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Penggunaan yang banyak oleh user. Ada penggunaan bersama, manajemen proses. Manajemen proses ini adalah penetapan tujuan atau pengendalian dalam memimpin jenis kegiatan. Jadi di dalam membuat sistem, kita perlu manajemen proses, yaitu yang mengatur serta mengorganisir pekerjaan. Struktur data yang rumit, yaitu tata letak yang kita gunakan untuk keperluan program atau membuat proyek. Keenam, interface eksternal yang banyak. Jadi di dalam membuat sistem atau proyek ini, kita harus langsung tatap muka antara pengguna dan komputer. Di sini juga ada perangkat lunak bisnis, yaitu pemrosesan informasi. Bisnis merupakan area aplikasi software terbesar, dan ada juga perangkat lunak waktu nyata, yaitu software yang mengawasi atau menganalisa serta mengatur kejadian nyata. Perangkat lunak tertanam atau embedded software merupakan sejenis produk yang saat ini digunakan sebagai alat bantu serta untuk mengatur produk sistem untuk konsumen dan pasar industri. Jadi agar sistem kita berjalan dengan cepat, kita dapat menggunakan perangkat lunak tertanam. Di dalam rekayasa perangkat lunak ini, yang harus kita ketahui adalah data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Jadi data ini adalah sangat berguna dan sangat berperan penting dalam sistem, yaitu mengumpulkan informasi atau keterangan yang diperoleh melalui pengenalan. Sedangkan informasi adalah pernyataan atau gagasan yang kita ketahui dari orang-orang atau yang telah dilihat. Pengetahuan, yaitu yang dapat kita sadari atau mengerti mengenai proyek atau sistem yang kita buat. Wisdom adalah kebijakan atau kebijaksanaan dalam membuat sistem. Jadi di dalam membuat sistem ini kita harus mempunyai kebijakan seperti memulai dari perencanaan, penyusunan. Di sini juga ada bisnis, ekonomi, problem atau solving, dan user customer. Di dalam bisnis, kita harus mencari masalah atau problem. Dan harus memikirkan biaya atau ekonomi yang diperlukan dalam bisnis. Dan yang terakhir ada user customer. Jadi user customer itu adalah pengguna bisnis dan pencari bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi software. Kumpulan aktivitas tersebut, misalnya di sini saya buat spesifikasi perangkat lunak, ada berbagai pengembangan perangkat lunak, validasi perangkat lunak. Jadi, persyaratan dalam perangkat lunak ini adalah memiliki studi kelayakan, bagaimana cara kita mengumpulkan atau menganalisis informasi, perincian kebutuhan, dan pengesahan kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan merupakan aktivitas yang kita lakukan atau penterjemah informasi yang didapat selama aktivitas analisis
dalam dokumen yang mendefinisikan kumpulan kebutuhan. Kebutuhan itu ada dua, yaitu kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan pengguna ini adalah pernyataan dari kebutuhan sistem untuk customer dan user. Sedangkan kebutuhan sistem ini adalah deskripsi yang lebih detail dari fungsi-fungsi yang harus disediakan. Pengembangan perangkat lunak. Jadi di dalam software ini ada software design dan implementation. Software design artinya merancang struktur sehingga menghasilkan desain yang sesuai dengan rancangan awal. Misalnya, membuat data, flow model, struktur model. Sedangkan implementation adalah menerjemahkan struktur software, contoh coding. Jadi, dapat kita gabungkan desain dan implementation itu adalah dua kegiatan yang sangat berdekatan dan sering terjadi di antara kedua kegiatan tersebut. Jadi contoh software desain itu adalah ada desain arsitektur, desain komponen, struktur data, dan algoritma. Arsitektur desain itu adalah menentukan sistem dan membangun kerangka untuk komunikasi antar sistem. Sedangkan abstrak spesifikasi ini adalah yang kita perlukan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya data dan dokumen, dan aktivitas yang kita lakukan. Jadi abstrak desain ini adalah selalu kita gunakan dan digambarkan dalam bentuk pemodelan yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami sistem yang kita buat. Di sini ada definisi sistem, yaitu sekumpulan unsur atau elemen-elemen yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Contohnya, sistem komputer dan sistem pabrik. Sistem komputer memiliki unsur dan tujuan. Misalnya unsur keyboard, CPU, monitor, dan printer. Jadi tujuan dari unsur ini adalah pengolahan data. Sedangkan unsur dan tujuan dalam pabrik ini adalah orang, mesin, dan order. Jadi tujuan dalam unsur ini adalah untuk memproduksi atau bagaimana cara kita mengelola data dalam suatu program. Rekayasa perangkat lunak. Di sini rekayasa perangkat lunak ini juga adalah kebutuhan dari user dan customer dan dikumpulkan dan serta dipahami dan ditetapkan. Tujuannya, suatu cara untuk menentukan kebutuhan yang bisa digunakan sebagai proses analisis untuk mendesain sebuah produk. Tujuan rekayasa perangkat lunak ini adalah membentuk perangkat lunak yang andal dan tepat waktu. Jadi, kelebihan dari rekayasa perangkat lunak ini adalah mampu bekerja di berbagai bidang karena dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah. Contoh rekayasa perangkat lunak, yaitu ada aplikasi untuk pembuatan kamera, membuat aplikasi pencatat, agar lebih otomatis dan mudah dengan memodifikasi software yang telah ada.
mampu mengubah Photoshop agar menjadi WordPress. Adapun perbedaan antara persyaratan pengguna dan persyaratan sistem. Persyaratan pengguna ini adalah pernyataan umum tentang apa yang akan dilakukan sistem. Persyaratan sistem adalah mengkomunikasikan fungsi yang disediakan oleh sistem. Pemodelan persyaratan atau kebutuhan, yang artinya gambaran dari layanan dan batasan dari sistem yang akan dibangun, atau dapat juga diartikan sebagai pernyataan atau deskripsi dari layanan yang diberikan oleh sistem. Keterbatasan dari sistem dan dapat juga merupakan definisi matematis dari fungsi sistem serta membentuk suatu model dari suatu sistem nyata. Langkah-langkah dalam pemodelan, yaitu ada studi kelayakan, ada perancangan, dan ada pemilihan dan cara membuat. Ada 3 aspek penting dalam membangun aplikasi, yaitu apa tujuan utama kita dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kedua, teknologi apa yang kita gunakan atau teknologi apa yang kita pakai ketika membuat suatu sistem atau proyek. Dokumentasi pada aplikasi. Pemodelan persyaratan, yaitu proses membangun atau membentuk suatu model dari suatu sistem nyata. Jadi tujuan pemodelan ini adalah proses untuk membuat model yang kita ambil dari sistem. Jadi langkah-langkah dalam proses pemodelan ini ada studi kelayakannya yang tadi, ada perancangan dan pemilihan dan cara membuat. Teknik pemodelan. Ada metode, strategi, dokumentasi, dan agile. Strategi ini adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau gagasan serta perencanaan dalam membuat suatu sistem atau proyek. Sedangkan teknik pemodelan adalah profesi yang menerapkan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan suatu objek. Metode adalah pemecahan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Di sini ada project management, yang artinya proses pengelolaan sumber daya yang menyelesaikan proyek sesuai dengan parameter yang disepakati perusahaan. Misalnya di sini ada scope, cost, dan time. Jadi ketiga ini digabungkan dalam triple constraint dan research management. Scope dalam manajemen ini adalah hasil proyek yang telah kita selesaikan untuk memberikan produk, fitur yang telah kita tentukan sebelumnya. Cost adalah biaya atau jumlah uang yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan time adalah berapa lama waktu yang kita gunakan atau yang kita butuhkan dalam membuat proyek. Jadi, di dalam membuat suatu project management ini, kita harus mengetahui scope, cost, dan time.
yaitu waktu agar bisa menyelesaikan proyek sesuai dengan parameter yang telah direncanakan. Di dalam proyek ini juga ada agility dan agile, yang artinya bagaimana kita bisa merespon kepada market human atau orang-orang, dan bagaimana kita bisa mendekatkan urusan yang tentunya ada masalah di dalamnya. Jadi prinsip agile ini adalah kepuasan pelanggan, sehingga tujuan semua bentuk produksi harus berlandaskan kepuasan pelanggan, bukan kepuasan pemilik produk. Di sini ada tahapan-tahapan project management, yaitu permulaan, perencanaan, implementasi, monitoring dan kontrol, close atau penutupan. Jadi, perencanaan atau permulaan ini adalah suatu proses dalam rangkaian, urutan, dan penyusunan rencana. Proses ini mempunyai sifat-sifat, yaitu dapat disesuaikan dengan tujuan, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada, dan dapat kita kembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan yang kita perlukan. Di sini ada tindakan atau pengawasan, yaitu sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, serta dapat kita implementasikan juga suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil dari tujuan dan yang kita inginkan. Pemantauan kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan informasi agar berbagai sistem atau proyek yang kita rancang dapat berjalan dengan baik. Jadi tujuan dengan adanya proyek manajemen ini adalah manajemen proyek membantu mengatur, melacak, dan melaksanakan pekerjaan dalam proyek. Manajemen proyek dapat membantu tim merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan proyek tepat waktu. Di sini ada agile, yang artinya metode pengembangan yang umum digunakan, dua di antaranya yaitu waterfall dan agile. Waterfall adalah metode pengembangan SDLC yang paling tradisional, sedangkan agile ini adalah metode yang dianggap revolusioner dan mengedepankan kecepatan atau agility. Perbedaan utama lainnya antara agile dan waterfall testing ini adalah dari segi fleksibilitasnya,
Agile dikenal dengan terstruktur. Jadi ada 5 langkah metode waterfall, yaitu analisis dan definisi kebutuhan, yang artinya suatu proses untuk mendapatkan informasi dan spesifikasi tentang rekayasa perangkat lunak yang diinginkan oleh pengguna. Kedua, ada desain sistem dan perangkat lunak. Jadi, analisis dan desain ini adalah cara untuk menganalisa permasalahan berdasarkan data yang telah diperoleh dan langkah yang harus ditempuh untuk sebuah sistem. Ketiga, implementasi dan pengujian unit, yaitu untuk menjelaskan tentang modul kepada semua user yang akan digunakan sistem, sehingga user tersebut dapat merespon apa yang ditampilkan oleh sistem dan dapat memberi masukan kepada pembuat sistem untuk dilakukan perbaikan agar lebih baik lagi. Keempat, integrasi dan pengujian sistem, yang artinya proses penyesuaian unsur yang saling berbeda. Jadi tujuan integrasi ini merupakan bagaimana kita menyesuaikan dan menyelaraskan agar menghasilkan sistem yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan, yaitu upaya kita dalam pengaturan serta menjaga dan mengamankan berbagai software atau sistem untuk memperlancar pelaksanaan kerja. Jadi prinsip dari Agile ini kepuasan pelanggan, sehingga tujuan semua bentuk produksi harus berdasarkan kepuasan pelanggan, bukan kepuasan pemilik produk. Ada 4 nilai utama Agile Software Development, yaitu individu dan interaksi, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap, kolaborasi dengan klien atau customer lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan terakhir, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Ada juga 5 langkah atau metode waterfall, yaitu analisis dan definisi kebutuhan, desain sistem dan perangkat lunak, implementasi, integrasi, dan operasi. Pemodelan objek. Pemodelan objek adalah salah satu metodologi perancangan sistem yang merupakan cara pemikiran baru tentang permasalahan dengan menggunakan perpaduan model sekitar konsep dunia nyata. Konsep pemodelan objek. Pemodelan objek adalah salah satu metodologi perancangan sistem yang merupakan cara pemikiran baru tentang permasalahan dengan menggunakan perpaduan model sekitar konsep dunia nyata. Konsep dasarnya adalah menggabungkan struktur data dan perilaku data dalam suatu kesatuan yang utuh. Jadi tujuan dari pemodelan ini adalah untuk menghasilkan sebuah software yang kuat serta mampu menghadapi berbagai gangguan yang memperlambat pekerjaan dalam membuat proyek atau sistem. Jadi pemodelan objek ini menekankan pada data apa yang dibutuhkan dan apa yang akan dilakukan pada data tersebut untuk keperluan pengguna. Utama pemodelan objek ini adalah menciptakan metode
penyimpanan informasi yang paling efisien, serta menyediakan akses dan pelaporan yang lengkap. Conclusion. In making a software engineering system, it must include file data study system development, such as analyzing or making engineering or compiling specification for a design that is plan, write, doing, and control. So, in this system also he design and implementation, which is the process of parsing a subject and investigation, the situation and designing software structure and design result. For example, data flow, model and model structure. So, design and implementation are two activities that are very close and often occur overlap between the two activities.